buat bahas hal menarik seputar dunia keuangan. Dan aku Kuntum yang bakal bantu jelasin dari sisi analisis dan contoh kasusnya. Oke, topik kita kali ini adalah risk and return dalam manajemen risiko keuangan. Sebuah topik penting yang jadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan keuangan perusahaan. Oke, kita mulai dari pengertian dulu ya. Dalam konteks manajemen keuangan, risk atau resiko berarti memungkinkan hasil aktual investasi berbeda dari hasil yang diharapkan. Sedangkan return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Nah, betul banget. Hubungan antara keduanya itu bersifat positif dan seimbang. Artinya, semakin besar risiko yang diambil, maka semakin besar pula potensi imbal hasil atau return yang mungkin diperoleh. Tapi juga semakin besar potensi kerugiannya. Ya, nah konsep ini dikenal dengan istilah high risk dan high return. Namun dalam manajemen risiko keuangan, kita tidak hanya fokus pada mencari return tinggi, tetapi juga bagaimana mengelola dan mengukur risiko agar tetap dalam batas yang bisa diterima. Oke, dalam jenis resiko dan contohnya misalnya dalam keuangan resiko bisa datang dari berbagai sumber. Contohnya dalam resiko pasar yang muncul karena perubahan harga saham atau nilai tukar, resiko kredit karena kegagalan pihak yang membayar, dan resiko likuiditas ketika aset sulit dicairkan saat kebutuhan. Betul, misalnya nih sebuah perusahaan investasi membeli obligasi dari perusahaan swasta. Kalau perusahaan itu gagal bayar, berarti perusahaan investasi tersebut terkena risiko kredit. Tapi kalau obligasinya bisa dijual dengan harga tinggi di pasar, maka mereka memperoleh return yang tinggi juga. Nah, dari situ terlihat bahwa setiap keputusan investasi pasti memiliki unsur resiko. Tugas manajer keuangan adalah menyeimbangkan resiko dan return agar keuntungan bisa optimal tanpa mengorbankan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, dalam manajemen risiko keuangan ada beberapa strategi untuk mengelola risiko. Antara lain diversifikasi, yaitu menyebar investasi ke berbagai instrumen. Hedging, yaitu melindungi nilai aset dengan kontrak derivatif. Risk assessment, yaitu mengukur dan memantau risiko secara berkala. Betul, misalnya nih investor ini yang berinvestasi di saham juga bisa menyimpan sebagian dananya di obligasi atau deposito. Dengan begitu, ketika harga sahamnya itu turun, kerugian bisa dikompensasi dari keuntungan di aset lain. Terus contoh penerapan prinsip diversifikasi risiko. Dan yang paling penting, setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan tingkat risiko yang sesuai dengan profil investor. Jangan hanya tujuan return tinggi tanpa memahami potensi kerugian di baliknya. Oke, jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa risk and return adalah dua konsep yang saling berkaitan erat dalam manajemen keuangan. Tidak mungkin memperoleh return tinggi tanpa adanya risiko. Betul, namun risiko ini bukan berarti suatu yang harus dihindari gitu. Dengan manajemen yang baik, risiko justru bisa dikendalikan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Betul banget. Kuncinya yaitu mengukur, memahami, dan mengelola risiko secara bijak agar keputusan keuangan bisa menghasilkan return yang optimal. Terima kasih sudah dengerin podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.